ketemu, ternyata ini aset pilihan smart money ketika market lagi volatile banget. Ya, sepanjang tahun 2025 ini, gue yakin kita semua ngalamin market seluruh dunia yang pergerakannya itu volatile banget. Salah satu penyebabnya ya udah pasti karena Donald Trump dengan isu perang dagangnya yang bikin satu dunia panik. Yes, memang belakangan ini isu perang dagang dan gonjang-ganjingnya lagi agak slowing down, lagi agak cooling down karena Donald Trump kelihatannya mau buka dialog gitu ya, mau buka opsi untuk dalam tanda kutip berdamai dengan negara-negara lain. Tapi menurut gua nggak ada salahnya untuk tahu aset mana yang paling baik untuk sekedar mengamankan uang kita. So ini dia 4 mata uang terkuat di dunia, pilihan smart money, hedge fund, fund manager, sampai bank sentral. Ya, sebelum kita masuk ke daftar negaranya, kalian harus tahu dulu definisi dari safe haven currency. Safe haven currency ini adalah mata uang yang dianggap stabil oleh para investor dan tahan banting ketika terjadi ketidakpastian global. Pastinya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum akhirnya sebuah mata uang dapat predikat safe haven currency. Yang pertama adalah tingkat inflasi yang rendah, terus yang kedua adalah kepastian kondisi politik dalam negeri, yang ketiga adalah negara itu harus punya cadangan devisa yang besar, lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah harus dipercaya oleh para investor global. Kalau poin ini sudah terpenuhi, berarti fix mata uang itu bisa kita anggap sebagai safe haven currency. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke list negaranya. Let's go. Yang pertama adalah Swiss franc dengan kode CHF. Yes, mata uang negara Swiss ini sudah dikenal dari dulu-dulu sebagai raja stabilitasnya mata uang. Negara Swiss ini bisa kita bilang sebagai bunkernya global financial. Makanya nggak asing ya kalau misalkan kita dengar banyak banget konglomerat triliuner itu punya rekening di bank Swiss. Kenapa? Karena Swiss ini terkenal dengan netralitas dia di kancah global. Jadi dia tidak berantem sama negara manapun ya. Damai-damai aja, adem ayam aja. Yang bikin Swiss ini less likely diserang oleh negara lain. Selain itu ya Swiss ini punya ekonomi yang kuat, tingkat inflasi yang rendah, dan juga sistem perekonomian yang sangat transparan. Ada buktinya, ada study case-nya kalau kalian nggak percaya. Waktu itu ya, tahun 2010-2014 ketika terjadi krisis hutang di Eropa, ya banyak banget negara Eropa yang kolaps, mulai dari Yunani sampai Spanyol, bahkan mata uang euronya itu juga turun ya, keseret. Dan pas itu kejadian ya, banyak banget investor di Eropa sana melarikan aset investasi mereka ke dalam mata uang Swiss franc. Ya, bahkan di momen-momen mata uang hampir semua negara Eropa turun, bahkan euronya juga turun, di momen yang bersamaan Swiss franc-nya ini malah naik 30% lebih dalam waktu beberapa bulan. Tapi gongnya ya, highlight yang paling ikonik itu terjadi di tahun 2015 ketika waktu itu Bank Nasional Swiss itu memutuskan untuk melepaskan keterikatannya sama euro. Dan kalian bisa lihat momen itu ya, ketika itu terjadi, harga Swiss franc CHF-nya ini langsung lompat 15% lebih. Dan gue ingat banget di momen ketika itu terjadi, banyak banget hedge fund besar yang kena margin call karena volatilitas market. Dan ketika volatilitas itu terjadi, semuanya balik lagi. Swiss franc jadi pilihan utama untuk para smart money mengamankan aset mereka. Di list yang kedua ada US dollar. Yes, nggak lain dan nggak bukan ya. Kita sama-sama tahu US dollar ini masih jadi mata uang paling banyak dipakai untuk transaksi internasional. Ya, bahkan lebih dari 90% seluruh transaksi keuangan global itu dibayar menggunakan US dollar. Ya, meskipun banyak kritik ya sama pemerintah Amerika, mulai dari hutang yang besar, terus juga ada isu manipulasi oleh The Fed gitu ya. Tapi nyatanya seluruh dunia itu masih belum bisa lepas dari keterikatan sama US dollar. Ya, sesimpel karena semua orang pakai US dollar buat transaksi. Jadi mau nggak mau ya, US dollar ini akan terus ada demand-nya, maka harganya pun akan terus menerus stabil, cenderung naik. Contoh kasus, oke deh, gue bakal pakai contoh krisis finansial di tahun 2008 ya. Kita sama-sama tahu krisis itu sebetulnya berawalnya dari Amerika. Kepanikan global terjadi, volatilitas market terjadi, orang-orang pada cabut dari obligasi, dari saham, dari instrumen investasi lain
lain, dan tebak larinya kemana? Larinya ke US dollar. Sebenarnya alasannya simple ya, kenapa US dollar ini jadi termasuk dalam safe haven currency, yaitu karena liquid, gampang dicari, dan dipercaya sama hampir seluruh pelaku ekonomi. Sama kayak waktu pandemi COVID-19 di awal-awal tahun 2020 ya, seluruh dunia itu ngincer mau nyari US dollar ya, mau nyimpen US dollar buat transaksi. Sampai akhirnya pasukan US dollarnya ini agak terbatas gitu ya, karena rebutan satu dunia. So, bank sentral US dan beberapa bank sentral negara lain akhirnya membuat dollar swap line ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan US dollar. Gila banget kan? Yang baru-baru ini di tahun 2025 ketika ada ketidakpastian kondisi geopolitik ya, kalian bisa lihat mata uang mana yang stabil ya. Bandingin aja sama rupiah. Ya, kondisinya nih Trump nih, US yang lagi ribut-ribut sama seluruh negara. Tapi kalau kita bandingin US dollar sama rupiah, US dollar malah terus naik dibanding mata uang kita. Lanjut, kita masuk ke list yang ketiga, yaitu Japanese yen. Yes, yennya Jepang. Memang ya, selama ini kayak hingar-bingarnya si yen ini nggak gitu kedengeran, tapi ya di tengah ke low profile-nya Japanese yen ini, ternyata yen ini lumayan garang ya. Salah satunya adalah karena neraca perdagangan yang selalu surplus dalam puluhan tahun terakhir. Artinya, Jepang ini lebih banyak melakukan ekspor jualan ke luar negeri dibandingkan impor. Berarti apa? Berarti duitnya Jepang ini banyak ya, karena dia produksi dalam negeri, dijual ke luar negeri, terus duitnya dikumpulin ya, surplus neraca perdagangan. Duitnya ditaruh di mana? Banyak banget ya. Salah satunya adalah taruh di treasury-nya US, bahkan dia sampai melakukan investasi ke project-project di luar negeri. Ya, jadi negara Jepang ini memang kaya. Terus dampaknya apa, bro? Kenapa kalau Jepang kaya, mata uang yennya kuat? Oke, simpelnya begini. Ya, Jepang ini kan duitnya banyak. Dia banyak melakukan investasi ke treasury US dan juga ke proyek-proyek di luar negeri. Berarti duit mereka banyak nih, ditanam, diinvest di luar Jepang. Nah, nanti ketika volatilitas market ini terjadi, ketika perekonomian global mulai lesu, ya, Jepang sebagai negara yang punya duit banyak akan ngapain? Akan menarik investasi mereka dari luar negeri ke dalam negeri. Artinya apa? Ketika terjadi kondisi global yang parah, yang gonjang-ganjing, yang jelek nih ekonominya di luar, mereka bisa tarik nilai investasi mereka untuk balik ke aset dalam negeri. Ya, pastinya dalam bentuk yen. Yes, that's it. Simply, ketika mereka tarik balik investasi mereka dari luar negeri, uang itu akan dikonvert ke yen, so demand untuk yen ini akan naik. Ketika demand naik, harganya naik. Contoh 2008 ya, kita bisa lihat kasusnya Lehman Brothers ya. Lehman Brothers waktu itu collapse, terjadi kepanikan pasar global ya. Terus di momen itu apa yang terjadi? Ya, yennya malah menguat. Bahkan naiknya ini lebih dari 20% hanya dalam waktu beberapa bulan. Jadi pergerakan yen adalah kebalikan dari kondisi ekonomi global. Bahkan gue personally melihat 2024 dan 2025 ini ya, ketika nilai tukar yen terhadap rupiah itu dekat-dekat 100, menurut gue itu adalah bottomnya. So, buat teman-teman yang lagi cari mata uang yang lebih stabil dan berpotensi naik dalam beberapa waktu ke depan, ya, mungkin fokus gue adalah untuk investasi jangka panjang gitu ya, 5 tahun, 10 tahun, mungkin kalian boleh consider beli yen. Lanjut, mata uang yang keempat atau yang terakhir yang ada di list kita ini adalah SGD, ya, Singaporean dollar. Mata uang yang menurut gua underrated banget ya, karena dimiliki oleh satu negara yang sebenarnya kecil banget ya, letaknya di Asia Tenggara, tapi menurut gua negara ini dan mata uangnya ini overpower banget. Singapura, negara yang sekecil itu, ternyata punya cadangan devisa yang gede banget ya. Bahkan nilainya per 2025 ini mencapai lebih dari 400 miliar US dollar. Secara perekonomian menurut gua nggak ada celah ya. Singapura punya sistem ekonomi yang paling kuat dan paling transparan menurut gua di Asia. Sistem hukumnya kuat, pajaknya kompetitif, dan juga jadi leader perekonomian di regionalnya. Uniknya lagi, mereka ini sadar diri sebagai negara kecil yang dalam tanda kutip ya, cuma jadi tempat transit ya, tapi banyak banget negara yang akan tuker-tukeran duit sama mereka. So, Monetary Authority of Singapore ini menerapkan kebijakan yang unik gitu ya, untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya dengan mata uang negara partnernya. Contoh kasus, kita flashback ya ke kondisi krisis di tahun 97-98 yang waktu itu parah banget melanda Asia. Kita bisa lihat bahtnya Thailand, ringgitnya Malaysia, mata uang Filipina, sampai rupiah itu anjlok
ya, bahkan kita bisa bilang ancur-ancuran, ya. Tapi ketika itu terjadi, justru Singaporean dollar ini yang relatively stabil, ya, cuma turun dikit, gonjang-ganjing sebentar, terus abis itu stabil lagi. Sampai tahun 2025 ini juga makin banyak hedge fund besar yang taruh aset mereka dalam bentuk SGD atau Singaporean dollar. Simply karena resikonya rendah dan pergerakannya cenderung lebih smooth dibanding negara-negara lainnya. Jadi mata uang yang baik itu nggak melulu soal nilai tukar yang tinggi, tapi yang jauh lebih penting yang dicari oleh smart money dan para hedge fund besar adalah stabilitas ketika krisis. Nah, kalau udah tahu kayak gini kan enak nih ya. Jadi tiap kali ada bau-bau mau terjadi krisis, kalian tinggal ngelong ya, ngelong pair mata uang yang depannya adalah 4 mata uang ini. Contoh, USD, TRY. Nah, ini bisa di long karena USD-nya akan cenderung menguat, TRY-nya akan cenderung melemah. Ya, kalau kalian long, ini bagus. Sebaliknya, kalau kalian mau nge-short, kalian tinggal short aja pair yang belakangnya adalah 4 mata uang ini. Contohnya, AUD CHF. Ya, kita nge-short AUD yang ngelawan CHF atau Swiss franc. Jadi ketika AUD-nya turun dan Swiss franc-nya menguat, kalian short, ini bisa cuan. Dan tenang, semua pair ini bisa kalian temuin di Okta. Tinggal download dan daftar aja, untuk linknya gue udah drop di deskripsi. Ditambah lagi ada bonus saldo trading sampai 100% kalau kalian masukin kode promo bonus top up saat mau melakukan deposit. Enak banget di sini, belum trading aja udah dikasih cuan ya. Kalian top up 300, nanti saldo di akun trading kalian jadi $600. Dan tenang, cuan yang kalian dapetin meskipun kalian tradingnya pakai bonus saldo itu tetap bisa di withdraw. So, tunggu apa lagi? Langsung aja download dan daftar. Jangan lupa masukin kode promonya bonus top up. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.